Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Marc Marquez kembali tampil tak terkalahkan di latihan bebas MotoGP Aragon 2025. Alex Marquez di posisi kedua, dan Pecco Bagnaia lolos di posisi ke-9 untuk Q2. Marc memasang ban baru, setengah depan dan setengah belakang, menyelesaikan putaran pengaturan, dan pada upaya pertamanya di putaran cepat, menurunkan waktunya sendiri menjadi 1:46,397, yang tidak tertandingi. Dalam sesi di mana serangan pada lembar waktu biasanya mengubah posisi pada lembar waktu, hanya Alex Marquez yang mendekati dengan 1:46,601, tetapi tampaknya Marc memiliki beberapa persepuluh di sakunya yang tidak ia perlukan. Maverick Vinales, yang mengendarai KTM, kembali bersinar pada hari Jumat, menempati posisi ketiga dengan catatan waktu yang sama 1:46,953 dengan Joan Mir yang mengendarai Honda, yang berada di posisi keempat. Pembalap KTM lainnya, Pedro Acosta, berada di posisi kelima, mengalahkan Honda milik Johan Zarco dan pembalap KTM ketiga di 10 besar, Brad Binder, yang berada di posisi ketujuh. Pada menit terakhir, Fermin Aldeguer, rekan setim Alex Marquez dan pendatang baru terbaik musim ini sejauh ini, naik ke posisi ke-8, menggeser Pecco Bagnaia ke posisi ke-9 dan terhindar dari kualifikasi langsung ke Q2 pada hari lain yang jauh dari Cervera bersaudara. Franco Morbidelli menempati posisi terakhir, terhindar dari playoff Q1 yang sangat penting. Marco Bezzecchi harus melewatinya, yang setelah sangat dekat dengan para pemimpin sepanjang hari, pingsan di akhir, seperti halnya GP25 milik Fabio Di Giannantonio. Enea Bastianini adalah satu-satunya pebalap KTM yang gagal lolos posisi ke-13 sementara Alex Rins, yang sebelumnya berada di posisi keempat pada pagi hari, turun ke posisi ke-13, di depan Jack Miller dari Pramac Yamaha. Fabio Quartararo, yang putus asa sepanjang hari dengan motornya, finish di posisi ke-18 dalam catatan waktu, di belakang wildcard Yamaha Augusto Fernandes. Miguel Oliveira melengkapi bencana motor Iwata dengan posisi ke-20, tepat di depan Somkiat Chantra dari Thailand. Klasifikasi praktis MotoGP Aragon 2025. Bagnaia katakan, mari mulai kembali dari duel dengan Marquez di Aragon. Berada di momen tersulit dalam kariernya, Francisco Bagnaia harus bangkit kembali dan ia percaya pada trek yang memberinya kesuksesan pertama di MotoGP bersama Ducati. Tantangan terbesar akan datang dari Marc Marquez, rekan setimnya sekaligus pemenang 6 kali GP Aragon. Latar belakang Motorland of Aragon yang indah menyambut sirkus MotoGP. Lintasan dengan tidak kurang dari 10 tikungan ke kiri, yang telah membuat Desmosedici GP berjaya 4 kali dalam 3 edisi terakhir. Pada 2010, Stoner menang dan tepat 11 tahun kemudian, 2021, Francisco Bagnaia mencetak kemenangan MotoGP pertamanya di sini bersama Ducati Lenovo Team. Pada 2022, Bastianini melintasi garis finish paling cepat dan tahun lalu, Marc Marquez mendominasi kedua balapan dan menggenapkan torehannya jadi 6 kemenangan di sana. Berada di puncak klasemen umum dengan 196 poin dan mampu mengatasi semua kejadian tak terduga di Le Mans dan Silverstone, Marc Marquez kembali bekerja untuk mengincar hasil terbaik dan memanfaatkan tes hari Senin. Kami tiba di Motorland setelah 2 akhir pekan yang padat di mana kami tidak menang, tetapi kami mampu mengelola situasi dan kejadian tak terduga dengan cara terbaik, memenangkan poin yang sangat penting untuk klasemen, kata Marquez. Aragon adalah trek yang saya sukai, yang sesuai dengan karakteristik berkendara saya. Saya telah banyak menang di sini dan selalu kompetitif. Kami akan memanfaatkan akhir pekan ini dengan maksimal dan bekerja keras pada tes hari Senin untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk GP yang akan datang. Berada di jalur yang tepat untuk melupakan pahitnya beberapa balapan terakhir dan menemukan kembali perasaannya dalam membalap, Pecco saat ini mengejar posisi ketiga di klasemen, 124 poin. 2 GP terakhir tidak mudah, kami banyak berjuang tetapi juga bekerja keras. Hal ini akan terus kami lakukan di Aragon, baik saat balapan maupun saat tes hari Senin. Ini adalah trek yang ada di hati saya meraih kemenangan pertama saya di MotoGP di sini, yang pertama dengan tim Ducati Lenovo dan di akhir duel yang indah dengan Marc. Mari kita mulai dari sini, dari perasaan yang baik ini dan terus fokus pada pekerjaan untuk kembali kompetitif, tambah Bagnaia.
Bos Honda dipuji atas caranya melindungi pembalap. Alex Espargaro memberikan pemikirannya tentang bos Honda MotoGP Alberto Puig. Pembalap penguji Honda MotoGP, Alex Espargaro, mengungkapkan bahwa keputusan bergabungnya ke proyek ini adalah bagaimana bos tim Alberto Puig melindungi saudaranya, Pol Espargaro, yang pernah menjadi bagian dari tim. Alex Espargaro pensiun dari balapan penuh waktu pada akhir musim 2024 sebagai pemenang Grand Prix 3 kali dan memilih untuk mengambil peran sebagai pembalap penguji resmi di Honda. Pembalap Spanyol itu telah mengambil bagian dalam 2 wildcard dengan merek tersebut sejauh ini pada tahun 2025 di Grand Prix Spanyol dan Inggris, finish ke-14 di yang pertama sebelum diturunkan posisinya karena penalti tekanan ban. Espargaro telah bersatu kembali dengan mantan kepala teknis Aprilia Romano Albesiano di Honda, tetapi mencatat bahwa bos tim saat ini Alberto Puig yang membantu mempengaruhi keputusannya untuk bergabung dengan HRC tahun ini. Saya tidak pernah benar-benar bekerja dengan mereka di kejuaraan dunia MotoGP, tetapi saya harus mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa saya memilih Honda adalah karena saya selalu mencintai Alberto Puig, katanya. Dia benar-benar pria sejati. Saya suka orang seperti Alberto. Balapan yang saya lakukan bersama mereka di Jerez dan itu fantastis. Dia sangat terus terang dalam menyampaikan sesuatu. Dan Paul berkata kepada saya bahwa dia tidak pernah merasa lebih terlindungi daripada saat dia bekerja dengan Alberto di Honda, meskipun saat itu adalah masa-masa yang sangat sulit. Dia berkata kepada saya bahwa dia selalu merasa sangat terlindungi oleh Alberto. Saya pikir para pembalap senang dengan manajemen Honda. Pol Espargaro menghabiskan 2 tahun bersama Honda dari 2021 hingga 2022, mencetak 2 podium dalam waktu tersebut sebelum kembali ke keluarga KTM pada tahun 2023 dengan T3 Racing. Honda sejauh ini menikmati musim 2025 yang kuat, dengan mengakhiri paceklik kemenangan yang terjadi 2 tahun lalu di Grand Prix Prancis bersama Johan Zarco dari LCR. Hal ini mengakhiri rekor tak terkalahkan Ducati dalam kemenangan Grand Prix yang dimulai pada GP Spanyol tahun lalu. Zarco melanjutkan kemenangan di Le Mans dalam kondisi basah dengan finish di posisi kedua di GP Inggris yang kering. Hal ini mengangkat Zarco ke posisi kelima dalam klasemen, sementara Honda kini unggul 17 poin atas Aprilia, yang menang di Silverstone bersama Marco Bezzecchi, di posisi kedua dalam kejuaraan konstruktor. Honda datang ke GP Aragon akhir pekan ini dengan kekuatan yang terkuras, akibat cedera dalam kecelakaan Suzuka 8 Hours yang membuat Luca Marini harus menepi. HRC telah memilih untuk tidak menggantikannya. Ai Ogura absen dari MotoGP Aragon. Pemeriksaan medis membuat Ai Ogura absen dari MotoGP Aragon akhir pekan ini. Rookie Trackhouse Ai Ogura, yang mengalami patah tulang tibia kanan saat latihan di Silverstone, dinyatakan tidak fit untuk Grand Prix Aragon akhir pekan ini. Pemeriksaan medis di Barcelona pada Kamis sore bersama Dr. Juan Monlau, dokter bedah yang melakukan operasi lubang kunci untuk memperbaiki patah tulang, menemukan bahwa kaki pebalap Jepang itu belum cukup pulih untuk memungkinkannya membalap di ronde ke-8. Raul Fernandez dengan demikian akan menjadi satu-satunya pembalap Trackhouse di trek akhir pekan ini dan pada tes pasca balapan hari Senin, sementara Ogura mengalihkan perhatiannya ke kembalinya di Grand Prix Italia dalam 2 minggu. Ogura bergabung dengan juara dunia bertahan Jorge Martin di sela-sela Aprilia, dengan pebalap penguji Lorenzo Savadori menggantikan Martin, bersama Marco Bezzecchi, di tim pabrikan. Fermin Aldeguer dari Gresini saat ini mengungguli Ogura dengan 13 poin dalam perburuan gelar pendatang baru terbaik tahun ini.